Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifana Suakamila, saya dari kelas 12-6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 3 tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Berikut adalah subbab pembahasan. Yang pertama, ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang kedua, menyampaikan hipotesis. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, menulis teks diskusi. Dan yang terakhir, mengolaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Jadi, ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf, ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Nah, biasanya kita kalau mencari ide pokok atau ide pendukung dalam teks itu di mana sih? Yang pertama, ada di kalimat utama, dapat terletak di bagian awal atau disebut juga dengan paragraf reduktif. Yang kedua, di kalimat tengah, paragraf interatif. Yang ketiga, pada bagian akhir, paragraf induktif. Yang terakhir, kalimat awal dan akhir atau campuran. Nah, teman-teman, tadi kan sudah ya ide pokok, sekarang ide pendukung. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Maksudnya apa sih? Jadi, di setiap ide pokok pasti ada ide pendukung. Biasanya berupa apa sih? Nah, ide pendukung ini dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Wah, teman-teman, ternyata ide pokok dan ide pendukung juga ada loh dalam buku. Nah, ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan di buku. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik untuk membaca buku. Nah, di sini aku juga mau jelasin nih gimana sih cara nentuin ide pokok dan ide pendukung kalau misalnya di dalam buku. Yuk simak penjelasan aku. Caranya dengan yang pertama, judul di halaman cover depan buku. Yang kedua, halaman cover bagian belakang buku atau ikhtisar. Dan yang terakhir, ada di dalam daftar isi buku. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ide pokok dan ide pendukung ada di dalam buku, selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja unsur-unsur dalam menulis resensi di dalam buku. Yang pertama ada judul resensi, yang kedua sampul buku, ketiga identitas buku, keempat bagian pendahuluan, kelima isi resensi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya kita akan masuk ke materi menyampaikan hipotesis. Penasaran gak sih teman-teman, apa ya hipotesis itu? Yuk ikuti penjelasan aku. Jadi, hipotesis dalam KBBI dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat atau teori, bisa juga proposisi. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Nah, setelah kita tahu nih pengertian hipotesis, selanjutnya ada ciri hipotesis. Yang pertama, harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam suatu rumusan hipotesis. Yang kedua, dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat. Setelah hipotesis, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu berdiskusi. Jadi, diskusi itu apa sih? Komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Nah, teman-teman, berdiskusi itu ada jenisnya loh. Yang pertama, ada diskusi kelompok. Seterusnya diskusi kongres. Yang ketiga diskusi rapat. 4 diskusi simposium. Yang kelima diskusi lokakarya. Keenam diskusi seminar, dan yang terakhir diskusi panel. Selanjutnya ada syarat diskusi. Pertama, ada permasalahan yang perlu dicari pemecahnya. 2, ada ketua atau moderator. 3, peserta atau anggota diskusi. 4, kegiatan bertukar pendapat. Dan yang terakhir, simpulan atau keputusan. Setelah syarat diskusi, berikutnya ada tahapan berdiskusi. Yang pertama, menentukan personil bertugas sebagai pembicara. Yang kedua, pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, peserta diskusi menggunakan bahasa yang baik. Yang keempat,
Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan. Yang kelima, ditetapkan suatu kesimpulan. Dan yang terakhir, moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Jadi berdiskusi itu harus ada tahapan ya teman-teman. Berikutnya ada ciri-ciri diskusi. Yang pertama, struktur terdiri atas isu atau permasalahan. Isinya ada argumen pendukung, argumen menentang, analisis, dan refleksi. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif atau argumentatif. Yang ketiga, menggunakan kata konjungsi antar kalimat. Oke teman-teman, kita masuk ke subbab yang terakhir yaitu mengolaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Nah, jadi pengertiannya proses mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang emosi yang terkait dengan suatu situasi atau masalah, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan lebih baik tentang akar masalah dan mencari solusi yang efektif. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada bab 3 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.